Sorry, lupa rekam ya. Saya jelek, Bu. Ya, oke, sekarang udah kita rekam. Jadi tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Jidan ya. Nah, dari Jidan terkait di buku kerja nomor 5 dan 6. Kita lihat dulu nomor 5-nya. Nah, sebelum saya bahas nomor 5, sebetulnya coba saya review dulu terkait dengan OBD ini. Oh, mana sih ini? Masih kelihatan ya. OBD itu adalah operasi baris dasar. Sebetulnya ada lagi operasi kolom namanya. Operasi kolom dasar. Nah, tapi kita nggak bahas ke sini karena sebetulnya sama aja. Operasi baris dasar notasinya adalah E. Kalau operasi kolom notasinya F. Ada juga buku yang bilang ini operasi baris elementer. Nah, gitu kali ya. Makanya lambangnya E kali ya. Atau nggak tahu juga sih. Pokoknya dari dulu saya belajar sih begini, E gitu ya. Kayaknya sih ekivalen gitu ya. Oke, tapi mohon maaf kalau nanti salah ya. Pokoknya notasinya E dulu gitu ya. Nah, terus 31 ini 23 masing-masing dia ada apa namanya? Ada notasinya gitu ya. EIJ karena namanya itu baris, maka I sama J-nya ini sama-sama baris. Kan kalau ini juga baris. Kalau kita ada operasi matriks begini, matriks 2 kali 3, ini adalah A, misalkan berapa ya? AIJ, ya AIJ, terus coba saya tes dulu. AIJ di sini misalkan I tambah J, di sini 3. Ini I kurang sama dengan J, di sini I lebih besar dari J. Oke, matriks A kayak apa? 2 kali 3 berarti 1, 2, 3. Barisnya ada 2, kolomnya 3 gitu kan. Nah, di sini isinya apa? Nah, di sini I sama J-nya, I-nya itu adalah baris, J-nya kolom. Beda ya. Kalau di OBD, ini I-nya baris, J-nya juga baris. Kita ngomongin baris sama baris gitu. Nah, kalau kita lagi ngomongin apa tuh namanya ini? Definisi matriks, maka I-nya baris, J-nya kolom. Ketika I tambah J, lihat I kurang sama dengan J. Ini kan ini A11, A12, A13. Oke, ini saya review cepat ya sebelum kita bahas pertanyaannya. A22, ini A23 gitu kan. Nah, berarti kalau di A11 I-nya 1, J-nya juga 1. Berarti I sama dengan J kan? I sama dengan J berarti I-nya 1, J-nya juga 1. Berarti 1 tambah 1 jadi 2. Gitu caranya. Nah, terus kalau di sini nih, yang di pojok sini. Bentar. Mana kursor saya? Kursor. Oke. Nah, kalau yang di A23 nih ya, ini kan A23 nih yang sini. A23 ini berarti I-nya 2, J-nya 3. I-nya 2, I-nya 2, J-nya 3. Berarti lihatnya yang kurang dari apa yang lebih dari? Kalian kan udah belajar logmat ya? Belum. Baru semester ini, sorry. Oke, ini fungsi sepotong namanya. I-nya 2, J-nya 3. Berarti kita ambil yang atas ini. Nah, ini daerahnya, ini dia fungsinya. Berarti hasilnya haruslah 2 tambah 3. Jadi 5 di sini gitu ya. Nah, ini di A1, berapa nih? A21 ya. A21 yang ini kan. A21 I-nya 2, J-nya 1. I-nya 2, J-nya 1. Berarti I lebih besar dari J kan? Berarti isinya 3. Konstanta, nggak ada fungsinya. Yang tengah ini A22, berarti I sama dengan J. Isinya adalah 2 tambah 2, 4. Di atas ini A12, I-nya 1, J-nya 2. Berarti kita isi berapa? Ajeng? 3, Bu. 3. Kamu kalau ngejawab sambil di-mute itu saya nggak denger loh ya.
Kali aja di rumah kan. Kali di rumah gitu semangat 3 gitu, tapi kamunya di mute. Ya saya jadi nggak dengar gitu. Nggak apa-apa kalau mau di open open aja. Di sini A1 3, I-nya 1, J-nya 3. Berarti isinya berapa coba? Di situ isinya berapa? 4. 4 ya. Gampang kan? Nah, itu tadi kalau baris sama baris ya. Kalau kalian udah lihat videonya, insya Allah bisa. Nah, balik lagi ke sini, EIJ ini, kalau EIJ berarti dia apa tuh? Menukar ya. Menukar baris I dengan baris J. Baris ini yang ditukar. Jadi kalau misalnya ada E21, ini artinya menukar baris 2 dengan baris 1. Atau boleh juga kita bilang menukar baris 1 dengan baris 2. Jadi yang berubah 2 barisnya ya. Sorry, saya geser kameranya. Nah, jadi yang berubah barisnya ada 2, baris 2 sama baris 1, tukar-tukaran ya. Oke, terus ada apa lagi ya? EIJK. Nah, kalau EIJK, sorry. Sebelum ke situ, ini dulu deh. EIK dulu. EIK. EIK itu, K-nya ini adalah konstanta. Jadi bukan baris ya, konstanta aja. Jadi artinya baris ke I, ini dikali K. Dikali konstanta K. K-nya bisa bebas. Kalau baris I sama si J, itu angkanya nggak mungkin melebihi ukuran matriks. Kalau misalkan matriks A-nya ukurannya 3 kali 3, ya nggak mungkin dong ada I-nya itu sampai 4 gitu, J-nya sampai 5, nggak mungkin. Pasti maksimum dia sampai 3. Makanya kalau lihat soal, lihat dulu ininya ya. Berapa di ukurannya? Oh, 3 kali 3. Bentuk matriksnya kayak apa? Ya nggak tahu lah, pokoknya 3 kali 3 aja. Isinya bebas lah, bebas yang bikin soal gitu ya, nggak ngerti berapa isinya. Kalau EIJK, ini artinya kita, nah ini rada heboh yang ini, fenomenal gitu ya. Jadi, kalau ini yang berubah baris I sama J, ini 2 baris berubah ya. Kalau EIK yang berubah baris I aja. Karena K-nya kan konstanta, jadi tidak pengaruh ke baris yang lain ya. Ingat, 1 baris doang ya. Bedain sama operasi matriks yang begini. 3A, 3 kali matriks A. Kalau kayak gini, artinya semua baris kaliin 3. Nih, misalkan matriks A-nya tadi 2, 3, 4, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti ini 3 dikali 2, 3, 4. Perkalian matriks dengan skalar, bedain ya. Sama perkalian baris dengan skalar juga. Ini mah kan jadi semuanya ya. Kalau ini mah semuanya dikaliin. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. Ada yang bingung yang ini? Enggak dong ya. Ini mah cincai. Ya, 9. 3 kali 4, 12. Kali-kalian mah SD pan ya. Anak saya lagi belajar. Kali-kalian apa ya? Lupa saya. Saya ngajar kalian jadi nggak ngajarin anak saya ya. Tapi dia senangnya matematik katanya ya. Padahal cita-cita jadi koki. Hubungannya apa? Saya juga nggak ngerti. Biarin aja lah. Masih kecil. Oke, 9, 12 ya. Oke, udah. Nah, itu tadi. EIK yang berubah baris I. Kalau EIJK, ini ada barisnya ada baris I sama baris J. Tapi yang berubah cuma baris I aja sebenarnya. Baris J-nya apa? Baris J-nya kayak pelengkap penderita gitu. Jadi ini ceritanya baris I, kok biru? Kepalang ya. Ditambah baris J yang dikali K. Tapi baris J dikali K itu prosesnya gak kita tulis. Jadi baris J dikali K kayak tadi yang ini ya, kayak yang atas. Tapi prosesnya nggak ditulis hasilnya. Nah, hasil baris J dikali K tambahin ke baris I, baru baris I yang berubah gitu. Itu namanya EIJK ya. Nah, terkait dengan soal yang ditanyakan ini kan ngomongnya kita determinan ya. Nah, kalau sama determinan EIJ itu
Kalau ada matriks, kita kasih operasi EIJ, maka determinan hasil akhirnya harus kita kali dengan -1. Kalau EIK, ada matriks misalnya, terus dikasih operasi EIK, maka supaya dapat hasil determinan yang sama antara yang sebelum dikasih EIK sama yang sesudah dikasih EIK, itu harus kita kalikan dengan K. Berapapun K-nya di sini nanti. Kalau K-nya di sini 5 misalnya, ya di sini juga 5. Hasil akhir determinannya ya, hasil akhir determinannya dikaliin -1 sama dikaliin K. Terus kalau misalkan matriksnya itu kita kasih operasi EIJK, nah ini nggak ngaruh. Berapapun kita kasih EIJK ya dia dikali 1. Kalau kali 1 kan nggak ngaruh ya, dia sendiri gitu ya. Oke, kita lihat sekarang cara pakainya. Ingat kalau ada operasi EIJ kali -1. Berapapun I-nya, berapapun J-nya, pokoknya -1 aja. Jadi kayak berlawanan gitu. Kalau EIJ-nya ada 2 gimana? EIJ terus EIJ lagi. Ya berarti -1 kali -1 gitu. Ya. Maka di sini jawabannya saya tulis dulu nih. B sama dengan E31 min 2, E23, E22, E133A. Gitu ya. Oke, ketika ditanya determinan B, diketahui determinan A 6. Jadi si A, kalau kita determinankan, hasilnya adalah 6. Gitu ya. Pertanyaannya, berapa determinan B? Jadi ceritanya matriks B ini adalah dia tuh matriks A, tapi dikasih OBD dulu, baru jadi matriks B, gitu. Nah, sekarang determinannya kita kasih aja lambang determinan di kiri sama di kanan, gitu. Di kiri sama di kanan. Nah, determinan B ditanyain, ya pasti kita belum tahu hasilnya. E31 min 2, ini kan apa? EIJK ya kan? Karena dia itu EIJK, berarti tadi gimana? Enggak, susah Di saya susah lihatnya. EIJK itu tadi apa? EIJK. 1. Berarti ini nggak ngaruh ya. E23 berarti ini EIJ. EIJ berarti -1. E22 berarti dia EIK. EIK dikali K. K-nya berapa? 2. 2 kali 2. E133 ini apa? EIJK. EIJK. EIJK berarti dikali 1. 1. Determinan A? 6. 6. Sip. Jadi ini berapa hasilnya? Salah. Bentar. Kok nggak ada undo ya di sini? Bentar. Oh, ini undunya. Oke, jauh banget undunya. Jadi, ini tinggal dikali. 6 kali 1 kali 2 kali min 1 kali 1. 12 min 12. 12. Gitu dapat. Ada yang mau tanya? Udah paham? Yang ini juga sama, cuma ini pakai sifat. Itu tadi nomor 5 ya. Nomor 6. Oke, nanti ini catatan saya boleh kalian ambil. Nanti saya kasih bentuknya apa ya? SVG kalau nggak salah ekspornya itu. Ini papan tulis saya nih, nanti saya bagikan. Ini kan luas nih tuh, bisa coret-coretnya bisa banyak banget. Nah, sekarang dengan cara yang sama, kita bisa kerjakan agak delay ya. Oke, ini berarti pasti bisa ngerjain nih. Ada yang mau coba ngerjain dulu? Bedanya dengan yang tadi, yang ini tuh ada ininya, skalar. Nih. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya, mari kita lihat slide-nya. Yang mana ya? Sifat-sifat kalau nggak salah.
sifat. Ini. Nih. Ini. Nih. Determinan KA sama dengan K pangkat N dikali determinan A. Ini K ini maksudnya gini, si K itu. Misalkan determinan 3A. Nah, A-nya ordo berapa? Kalau A-nya ordo 3 kali 3, maka ini tuh determinan 3A jadi 3 pangkat 3. 3 dipangkatin dengan ordo, ya. Lihat, K pangkat N kali determinan A, kali determinan A. Gitu. Jadi kalau ketemu makhluk ini, nggak bisa langsung 3 dikali matriks A. Kalau kita nggak tahu matriks A-nya ya. Kalau kita nggak tahu matriks A-nya, maka operasinya bisa dengan sifat determinan. Jadi 3 pangkat 3, si 3 ini keluar gitu ya. Keluar, terus dipangkatin dengan ordo. N ini kan ordo. Ordonya kalau matriks yang ada determinan, ingat ya, N kali N. Nggak ada M-nya. Jadi kalau misalnya saya tanya, coba kalau A-nya misalkan ordonya 3 kali 4. Berarti ini pas keluar dipangkatin berapa? Pangkat 3 apa pangkat 4? Ada yang bisa jawab nggak? 4 bukan, Bu? Nggak ada, Bu. Nggak Nggak ada. Soalnya kan harus N kali N. Iya, betul. Karena determinan itu cuman bisa ada kalau matriksnya matriks segi, ya kan? Nah, kalau 3 kali 4 mah kan bukan matriks segi. Jadi pertanyaannya sebenarnya saya salah gitu ya. Jadi kalau saya tanya begini, ini N-nya berapa? Lah pertanyaannya salah. Pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang salah menghasilkan jawaban yang salah. Maka kondisi ini barulah benar gitu. Jadi nggak mungkin. Kalau saya nanya pertanyaan yang salah, kamu ngasih jawaban benar, dari mana ceritanya? Pasti ini kondisinya jadi salah gitu kan. Kok jadi logika? Oke. Nah, gitu ya. Nah, maka saya hapus dulu karena nanti slide saya berantakan. Oke. Enak ya kalau gini ya ngajarnya. Kalau di papan tulis teh capek. Ngapus lagi. Kalau di SMA kan, kalau di sekolah ya, iya siapa yang piket, hapusin. Lah kalau kuliah gak ada yang piket kan ya. Jadi yang ngapusinnya dosen, udah berkali-kali nulis. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Jadi ini gimana nih? Kamu mau ngerjain nggak? Ada yang mau ngerjain? Tapi harus pakai ini ya, susah ya nulisnya pakai mouse ya. Atau ada yang mau share hasil kerjaannya yang di buku mungkin? Boleh di video, di share screen-nya. Kalau ada yang mau. Saya belum. Kalau kamu bisa annotate, boleh annotate di sini. Tapi pakai mouse. Ntar tulisannya jelek. Susah ya. Ya udah deh. Sama saya dulu deh. Nih ya. Saya harapannya kalian mau ngerjain dulu. Udah ngerjain kemarin? Atau gimana? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Oke, kalau gitu kita samain aja jawabannya sekarang. Setengah BC sama dengan, saya tulis dulu, E32 min 2, E13, E2 min 1, apa ini? 13. Tulisan saya terlalu kecil apa kelihatan? Pas, Bu. Kelihatan, Bu. Pas. Oke, ini saya join pakai 2 device supaya saya bisa lihat hasil tulisan saya sendiri masih oke. E132 ya, di sini E21 terus 2A. Nah, sekarang sama kayak tadi. Jadi kita kasih determinan di sini. Saya ganti hijau. Setengah BC. Nah, masing-masing ini yang dioperasikan 3 kali 3 ya. Jadi A, B, sama C itu matriksnya 3 kali 3. Kamu nggak usah nanya A, B, sama C-nya isinya kayak apa. Ya nggak tahu. Pokoknya dijawab aja pertanyaannya gitu. Ya. Oke, jadi nggak usah nanya yang aneh-aneh.
Itu misteri gitu ya, anggaplah itu misteri. Oke, setengah BC karena masing-masing ordonya 3 kali 3, setengah ini skalar, maka kalau kita keluarin dari determinan, dia jadi setengah pangkat 3. 3, Bu. Oke, kirain ada yang mau jawab 9 gitu. Kan ordonya 3 kali 3, Bu. 3 kali 3 9 ya, luar biasa kalau ada yang jawab kayak gitu. Determinan B, terus determinan C. Kalau B kali C dipisah determinan gini kan ya, jadi terpisah masing-masing ya. Ingat sifatnya, sifat determinan. Oke, sekarang kita balik lagi. E32-2 adalah EIJK. EIJK berarti tadi berapa? 1, Bu. 1. 1. Terus kalau EIJ Min Min 1. 1. 1. Ini apa? E2 min 1. EIK, Bu. EIK. K-nya berarti berapa? Min Min 1. 1. Min 1 juga. Kalau dikali dengan negatif, ini saya kasih kurung ya, biar kelihatan. E132. Ini 2. 1. 1. 1. E21. Min 1. Min 1. 1. Min 1. Oke, 2A. A ada ya. Determinan A min 2, determinan C 4. Oke, nanti ini kita ganti. 2 determinan A, berarti 2-nya jadi pangkat berapa? Pangkat 3, Pangkat Bu. 3. Pangkat 3 dikali determinan A. Nah, sekarang determinan A dan determinan C ini udah ada nilainya. Jadi kita ganti ya. Determinan A saya hapus, determinan C saya hapus. Oke, determinan C nilainya 4, saya masukkan di sini 4. Determinan A nilainya berapa? Min 2 ya. Saya masukkan min 2. Oke, sekarang kita bisa kali-kalikan. Ini berapa? 1/8 ya? Iya. 1/8 kali 4. 4/8 jadi berapa? Setengah. 2. Nah, sip. Oke, di sini ada berapa 2-nya ini? Ini 8. 8 kali 2, 16. 16, Bu. 16 negatifnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi positif ya? Iya, Bu. Oke, jadi determinan B jawabannya 8 apa 32? 32. 32, sip. Jadi setengah kalau dikali silang ke sana, jadi kali 2 gitu ya. 2 kali 16, 32, sip. Oke, udah pada pinter ini. Coba, ada yang mau tanya dulu? Tanya lagi pertanyaan yang lain. Tadi pertanyaannya Jidan sudah saya jawab dua-duanya. Saya mau nanya, Bu. Iya, sama-sama. Siapa barusan? Arya ya? Iya, Bu. Saya Boleh. mau nanya, Bu, yang latihan 1.4, yang nomor 7 sama 8, saya masih bingung di situ, Bu. 7. Oh, ini. Ya, Bu. Nah, ini serba-serbi OBD sebetulnya ya. 7 sama 8. Oke. Ini tes sebenarnya saya belum ganti-ganti soal nih semenjak angkatan berapa ya? Sebenarnya kalau kamu nanya kakak kelasnya pasti masih ada kerjaan mereka. Ya, tapi harapan saya, kenapa belum saya ganti? Ya nggak apa-apa lah. Karena nanti kan kalaupun kalian tanya kakak kelasnya, kalian bisa belajar gitu ya. Oh, jawabannya apa dulu ya? Gitu. Harapannya begitu. Jadi saya makanya sayang banget kalau kalian nggak ngerjain tugas. Ini tugas tuh udah sama kayak kakak kelasnya, udah tinggal nanya doang. Terus kamu tinggal belajar, terus saya juga nggak nilai kalian jawabnya benar atau salah gitu kan. Pokoknya tugas lengkap 90. Udah gitu aja. Gampang banget kan? Sayang gitu kalau nggak dikerjain. Oke, tadi Arya ya. Saya kasih tanda ini pertanyaan Arya. Kalau yang tadi Jidan, oke ya. Ini sebetulnya sama, ini serba-serbi variasi dari OBD tadi ya. Saya senang soal kayak gini, soalnya kamu pakai aplikasi matematik juga nggak akan ketemu jawabannya, harus ngerjain sendiri. Jadi kayak di ujian saya perbanyak aja yang kayak gini kali ya.
sama yang tadi tuh, ya kan? Kalau misalnya ada matriks gitu ya, sampai ukuran 10 kali 10 pun percuma saya kasih ke kamu. Kenapa? Karena kamu pasti bisa selesaikan pakai mathway.com kan. Itu pasti udah ada jawabannya. Determinan 10 kali 10. Nah, saya gak bakal kasih yang kayak gitu. Saya paling kasih 3 kali 3, 2 kali 2, paling gede 4 kali 4 gitu ya. Tapi yang kira-kira bentuknya yang nggak bisa diselesaikan dengan aplikasi gitu. Supaya apa? Ya supaya seru atuh ya. Jadi kelihatan, kamu ngerti banget OBD-nya apa kagak gitu ya. Karena ngomongin output, itu mah gampang. Saya nggak mau cuma sekedar output, saya mau lihat proses gitu. Gaya banget ya omongannya, udah nggak apa-apa lah. Pokoknya yang penting kamu paham. Jadi, kalau kamu jago main game, harusnya kamu jago matematik. Kenapa? Karena matematik itu sama aja kayak game, ada rumusnya kan. Kan di game juga ada ya. Misalnya kalau tekan ini keluar tembakan gitu kan, main strategi. Ya mirip-mirip lah pokoknya. Oke, sekarang cara jawabnya ini bisa macam-macam, nggak macam-macam banget sih. Bisa beberapa cara lah gitu ya. Pertanyaannya, diketahui ada matriks A sama matriks B. Kalau kita lihat isinya, si matriks A ini komponennya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, K. Ini soal ada yang kurang ya sebenarnya. Jadi harusnya ada tambahan A, B, C, D, E, F, G, H, K. Ini bilangan real gitu. Harusnya ada kayak gini. Ini bilangan real. Kenapa? Kalau enggak bisa kacau kita urusannya. Ya. Jadi ini harusnya ada tambahan ini. Mohon maaf, nanti kalian tambahin sendiri aja ya. Jadi kita di Alin ini sekarang ngomongnya masih bilangan real. Enggak kemana-mana, enggak ngambang kemana-mana. Jadi real. Tapi harusnya sih saya nulisin ini gitu. Jadi mohon maaf di situ. Terus si B-nya, jadi si A ini adalah makhluk-makhluk yang isinya bilangan real. Berapa angka-angkanya? Nggak usah, kamu nggak usah tahu. Pokoknya ada beginian aja udah. Nggak usah tahu angkanya. Saya aja nggak tahu yang bikin soal. Pokoknya ada sembarang bilangan real. Kalau kita lihat yang B itu isinya kan sama aja ya. A, B, C, D, E, F, G, H, K gitu kan. Sama aja gitu. Bedanya dia ada kombinasi kayak gini. D dikurangi A, E dikurangi B, F dikurangi C gitu. Kelihatannya sih dia acak, padahal dia nggak acak. Sesuatu di dunia itu, kalau kita udah dapat pola, itu kita bisa prediksi gitu ceritanya. Jadi kalau kita bisa terawang hasilnya gitu ya. Kalau dia sudah menemukan pola. Kalau acak banget, kita bisa ketemu pola nggak? Tetap bisa ternyata. Ada di matematik namanya ini. Brownian motion, gerak Brownian. Nah, ini adalah gerakan acak gitu. Tapi bayangin, yang acak aja bisa dicari polanya, apalagi yang teratur. Contohnya yang teratur apa? Ada yang tahu nggak? Prodi INF tuh teratur banget tuh. Di mana coba keteraturan itu kelihatan? Pada saat kamu belajar apa? Pemrograman. Nah, betul. Tadi siapa yang ngomong? Bagus. Betul itu, Bagas. Iya. Mantap Bagas ya. Jadi di pemrograman, dia tuh teratur banget. Jadi nggak usah pakai gerak Brownian. Dia yang tesisnya skripsinya gerak Brownian nih Bu Azizah nih ya, jago dia. Nah, kalau dia itu bentuknya udah apa tuh namanya? Udah ada polanya, ada input, ada proses, ada output, pasti kayak gitu. Itu mah cuma ngomongin fungsi. Kita cuma ngomongin fungsi biasa. Nah, itu di pemrograman itu kamu ngomongin fungsi, cuman masalahnya cara ngomongnya aja yang beda gitu ya. Nah, sekarang ini kalau kalian lihat dia ada keteraturan. Coba deh. D min A, E min B, F min C. Ini tuh kayak apa sih? Bandingin sama yang A. Coba lihat. D min A, E min B, F min C. Ada baunya nggak? Nggak apa-apa, sok. Salah juga nggak apa-apa. Nggak dihukum.
Lihat-lihat. Ada baunya nih ya. Saya dari jarak 10.000 kilometer nih udah kecium nih. Tuh. Apa tuh? Apa tuh? Lihat. Yang baris Baris apa? baris 2-nya dikurangi di baris pertama bukan sih, Bu? Benar banget. Gitu dong. Baris kedua kayak dikurangi baris pertama, gitu kan ya? Iya, Bu. Betul. Nah, sekarang lihat lagi. Baris kedua di B, G, H, K. Sama kalau kita lihat si matriks A, dia kayak apa ya? Dia ditukar dari baris yang 3 ke baris kedua tukar baris 3 apa? Oke, pokoknya Woi. intinya baris kedua yang di B itu asalnya dari baris ketiga, ya kan? Iya. Pokoknya asalnya dari baris ketiga aja. Ya prosesnya nggak tahu dia tukar sama siapa, pokoknya dia asalnya dari baris ketiga kan gitu. Yang ini pasti bertukar. Oke, dapat ya. Sekarang yang ketiga lihat. Min 2D, min 2E, min 2F. Mirip kayak apa nih? Baris yang tadinya di baris kedua Kayak baris terus 2 dikali min 2, Bu. Sip. Jadi si B baris ketiga itu mirip kayak si A baris kedua, tapi kayak dikali min 2 kan gitu. Berarti udah ketemu dong OBD-OBD-nya, ya nggak? Udah bisa kamu jawab barusan. Nih, determinan B-nya min 4. Oke, pertanyaannya tentukan determinan A. Nah, langkah pertama kita adalah nyari OBD apa aja yang dipakai supaya si A itu berubah jadi B, kan gitu. Kamu maunya bentuknya gimana? Supaya si A jadi B apa supaya si B jadi A? Enaknya. B jadi A. Si B jadi A, Bu. Si B jadi A, oke. Kalau si B jadi A, berarti yang pertama saya tulis di sini B duluan. Ini kayaknya gede banget ke sini. Oke. B jadi A berarti awalnya B dulu. Kalau A jadi B bisa nggak? Bisa. Cuma nanti OBD-nya agak beda dikit. D min A. Udah B jadi A dulu deh sesuai request. E min B. Nggak nyaman ya lihatnya kayaknya. D min A. D min A. Oke. E min B. F min C. G. H. K. Min 2D. Min 2E. Min 2F. Oke, sekarang untuk mengubah B jadi A, apa dulu nih? Paling gampang yang ketiga dulu kali ya. Kita ilangin min 2-nya, ya kan? Supaya jadi DEF. Oke, kita apain dulu? E baris ketiga, kita kali dengan? Min setengah. Min setengah, pintar. D min A, E min B, F min C. G, H, K. Oke, jadi berapa nih? Kali min setengah, baris 3 ya doang ya, yang baris 1 dan 2 enggak. Jadi D, E, F. Oke, berikutnya apa lagi? Ini bisa bebas ya, urutannya, terserah yang ngerjain. Terus kalian mau apa lagi sekarang? Supaya berubah jadi A. Yang D min A yang baris pertama itu. Diapain nih? Nih. Nih, kan yang baris, lihat, baris 2 sama baris 3, kita udah punya GHK sama DEF. GHK sama DEF ini kita udah punya nih, cuma letaknya aja bertukar gitu kan. Yang kita belum punya, mau ditukar dulu apa kita beresin baris 1? Tukar aja dulu. Tukar dulu, oke. Apa ketawa-ketawa? Nuker baris mati kok seneng banget. E2, 3 gitu ya kita tukar. Bu, kalau saya tulis E2, 3 sama kapan-kapan saya tulis E32 benar nggak? Benar, sama aja.
E23, 32 sama aja ya. Oke, jadi ini baris 1 tetap dulu. D min A, E min B, F min C. Terus ini jadi D, E, F. Bawahnya jadi G, H, K gitu ya. Nah, terus apa lagi nih? Sekarang baru atasnya, ya kan? D min A, E min B, F min C. Berarti yang harusnya anggota asli itu karena DEF sama GHK-nya udah ada, otomatis yang di baris 1 harusnya A, B, sama C. Iya nggak sih? Iya, Bu. Berarti D sama E sama F ini harus kita hilangin dulu. Biar ngilang gimana? E1, 2 Ibu. S1 2 min 1. S1, 2. Oh ya. Maaf. S1, 2 min 1. Yang berubah berarti baris 1. Oke, mantap nih udah pada paham. Baris 2 dikalikan min 1, tambahkan ke baris 1. Itu artinya ini kan. Baris 2 dikalikan min 1, tambahkan ke baris 1. Tambah ke sini ya. Baris 2 kalikan min 1 dulu. Oke. D dikalikan min 1 jadi min D. Min D, ya kan? Min D ditambah dengan D min A. Jadi berapa saudara-saudara? Min A. Min A gitu. Kok masih ada minnya? Ya nggak apa-apa, ntar dulu. Jadi di sini min A. Terus si E dikalikan min 1 jadi min E. Ditambah dengan baris 1. Baris satunya adalah E min B. Jadi min B, ya kan? Ini sama ini 0 ya. Jadi min B. Gitu. Otomatis yang di sini juga pasti min C. Ini D, ini E, ini F, ini G, H, K. Udah, belum ya, satu lagi ya. Ini mah gampang kali. Gimana jadinya? S1 min 1. Min 1. Oke. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, K. Nah, udah jadi matriks A. Ini adalah matriks A. Nah, cara kita bacanya berarti sekarang, karena kamu ubah dari B jadi A, atau boleh juga dari A diubah jadi B gitu ya, itu sama aja nanti jawaban akhirnya. Cuma yang beda adalah OBD-nya. OBD-nya pasti beda, tapi nanti determinan yang ditanyakan alias determinan A itu hasilnya sama. Nah, kalau B berubah jadi A, jadi kita baca dari ujung. Sekarang kita tulis, baca dari ujung. A duluan ya. A sama dengan, ini OBD ini dulu, E1 min 1, terus jalan lagi ke kiri, E1, 2. Kalau kalian beda urutannya setiap orang, ya nanti akan beda ini OBD-nya, nggak apa-apa. Di sini sekarang, E2, 3, terus ke sini, E3 min setengah, baru ke sini, ini apa? B. Kemudian sama kayak tadi. Kasih determinan. Nah, determinan A ditanyakan. E1 min 1, EIK berarti K, ya kan? E1, 2 min 1 adalah EIJK, berarti 1. E2, 3 berarti EIJ, berarti min 1. E3 min setengah berarti EIK, berarti min setengah. Sama determinan B. Determinan B-nya adalah negatif 4. Udah dapat. Jadi determinan A-nya adalah negatifnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. 4 kali setengah, 2. Gitu. Gimana?
Yap. Oke. Ada lagi? Bu, izin ke kamar mandi, Bu. Ya. Bu, Hmm. saya Muhammad Yasir izin bertanya. Silahkan Latihan- Muhammad Yasir. Izin bertanya Bu, latihan Ya. 1.6 yang nomor 7. 1.6. 1.6. Itu buku kerja berapa ya? Kerja 2 Bu. Oh. Ini tuh buku kerja belum saya gabung-gabung ya. Gak apa-apa lah. Nomor berapa tadi? Nomor 7 Bu. 1.6. Ya. Kalau ini mah gampang lah ya. Matriks ketetanggaan. Kok nggak ada? Oh, Bu, kamu nanya matriks ketetanggaan. Ya Bu. Oh, oke. Oh, di slide nggak ada ya? Nggak ada Ibu. Ada Oh Bu. iya. Nggak ada. Sorry. Oke. Harusnya saya ngasih modul ya berarti ya. Lupa. Maaf. Ada satu materi yang belum masuk ya. Ini masalahnya modulnya belum saya upgrade. Oh, halaman 38 tuh ada. Ketetanggaan. Nah, ini. Ini kan kayaknya ada di Matdis deh. Masih ingat gak? Ya udah. Karena ini salah saya, harusnya nanti saya tambahin slide ini gitu ya. Oke, sekarang saya jelasin dulu. Matriks ketetanggaan atau bahasa kerennya adjacency matrix. Adjacent itu yang terhubung sebetulnya. Nah, di sini saya pakai istilah tetangga karena di buku yang saya baca itu istilahnya tetangga gitu. Jadi kalau kalian nanti baca buku yang lain, ternyata dia istilahnya yang lain. Tapi selama ngomongnya dia adjacent ya, adjacency matrix ya berarti sama gitu ya. Oke, matriks yang merepresentasikan keterhubungan. Jadi yang disebut matriks adjacency atau matriks ketetanggaan adalah hubungan antara suatu graf. Ini hubungan antara suatu graf bisa dituliskan dalam bentuk matriks. Nah, keren kan? Jadi ternyata kita penting banget gitu loh belajar matriks. Nah, misalkan di sini ada GVE. Nah, GVE itu adalah graf dengan n simpul. Istilahnya sama nggak sih dengan waktu di matris? Saya tuh nggak menyimak matrisnya kalian soalnya. Dengan n simpul, n lebih besar sama dengan 1 katanya. Di sini ketentuannya berarti n-nya nggak boleh 0 ya, simpulnya nggak boleh 0. Minimal dia 1. Nah, matris ketetanggaan G, ya, V-nya itu adalah vertex, E-nya edge. Vertex apa? Ding. Vertex itu ya, apa? Garisnya nyambung bukan Bu? Vertex tuh. Nah, vertex itu garis apa titik? Titik, oke. Titik ya. Vertex ini titik. Kalau edge? Garis ya Bu. Garis, Bu. Nah, edge-nya garis gitu. Kan pernah dengar kalau misalnya kalian nonton film barat gitu ya, I'm on the edge. Aku lagi ada di ujung garis gitu loh, di batas dia tuh. Nah, saya hobi nonton film. Tadinya sih keren hobinya baca buku. Cuman sekarang kayaknya lebih seru nonton film. Oke. Kembali lagi. Jadi, apa ini? Adalah matriks Dwimatra. Maksudnya, ini tuh istilah di buku lagi. Jadi nilainya itu Dwimatra. Maksudnya adalah 1 sama 0. Kalau 1 berarti dia tetanggaan. Jadi dia deketan. Kalau 0 berarti dia nggak tetanggaan, jauhan.
Jadi yang dimaksud tetangga di sini beda kayak tetangga di rumah ya. Tetangga di rumah kan yang ujung blok sana juga masih dibilang tetangga. Tapi maksudnya di sini adalah yang tetangga itu yang benar-benar sebelahan sama kita. Kiri, kanan, depan, belakang. Itu tetangga ceritanya. Oke. Nah, sekarang kalau matriks disebut AIJ, maka tadi AIJ itu nilainya bisa 1 atau 0 dengan syarat 1 itu tetangga, yang 0 tidak bertetangga. Oke. Ini istilah ya, biasanya keluar di ujian teori. Matriks 01, matriks 01, itu disebut matriks ketetanggaan. Jadi kalau misalnya matriks ketetanggaan disebut juga matriks 01 gitu ya. Selain dengan angka 01, elemen matriks juga dapat dinyatakan dengan nilai false, 0, dan true 1. Jadi kalau tidak terhubung bukan tetangga, nilainya false. Kalau terhubung nilainya true. Nah, untuk pengurutan nomor simpul ada n faktorial cara. Masih ingat n faktorial? Kalau 3 faktorial berapa hasilnya? 6. 6, Bu. 6 ya, 3 kali 2 kali 1 ya, sip. Oke, penyelesaiannya. Jadi di sini kalau matriksnya CH itu nggak ada grafnya itu tidak berarah, maka bebas saja gitu ya. Nah, kalau misalkan di soal itu nggak ada nomornya gitu. Nggak ada nomornya. Ya kalau nggak ada nomornya berarti bebas, terserah kamu ini ngasih nomornya di mana aja. Nah, tapi untuk penyeragaman, kalau untuk penyeragaman biasanya saya kasih nomor. Tapi sebetulnya realnya itu nggak dikasih nomor. Sama aja kayak kamu kalau ngomongin di Strukdat, sekarang belajar Strukdat kan, ada namanya array. Ya itu kan kamu sendiri yang ngomongin, oh ini array 1, 2, 3, 4 gitu kan. Tapi kan pada kenyataannya komputer itu tidak seperti itu gitu ngomongnya. Itu cuma ya kita aja ngomongin dia sebagai array supaya gampang pada saat kita bikin kode programnya gitu. Beda orang beda lagi kan kode programnya. Oke, di sini ya. Jadi kalau kita lihat si 1 ini dia bertetangga dengan 2 sama 3. Maka di bagian 2 sama 3 kita kasih 1, 1. Nah, karena 1 ini oke. Nah, ini ada yang beda persepsi ya. Di sini saya bilang kalau 1 dengan 1 sendiri dia tidak bertetangga kecuali kalau saya kasih begini. Nah, jadi ada simpul yang mengarah 1 ke 1. Baru di sini nanti dikasih 1 gitu. Oke, nanti kita lihat di soalnya. Untuk graf berarah, arah diperhitungkan saat membuat matriks ketetanggaan. Jadi kalau ada arahnya, misalkan 4, ada arahnya ke 3. Berarti nanti si 3 tidak bertetangga dengan 4, tapi 4 tetanggaan sama 3. Ini tuh kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu loh. Ya kan? Jadi 4 suka sama 3, 3-nya nggak suka. Ya berarti 4 menganggap dia terhubung dengan 3, tapi 3-nya tidak menganggap dia terhubung dengan 4 gitu. Nanti di bagian 4 sama 3, nah 4 dia merasa terhubung dengan 3, tapi 3 tidak terhubung dengan 4 gitu. Itu kalau ada arahnya. Jadi kayak cinta bertepuk sebelah tangan lah. Kecuali dia arahnya ada bolak-balik gitu ya. Kalau bolak-balik ya ini mah berarti cinta sejati gitu ya ceritanya. Nah, untuk graf yang memiliki sisi ganda, maka matriks ketetanggaan 01 tidak dapat digunakan. Untuk menyiasatinya, maka elemen sama dengan jumlah sisi yang berasosiasi. Nah, sehingga di sini matriks bukan lagi matriks. Oke, maksudnya kalau di sini ada yang begini gitu. Jadi misalkan nggak ada arahnya tapi ada 2, 4. Nah, berarti nanti di 24 ini jadi di sini ada 2 gitu. Karena ada 2 garis. Jadi di sini matriksnya nanti bukan lagi 01. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Nah, tapi nanti biasanya kalau kayak begini saya bikin arah satu ke sini, satu ke sini gitu ya. Supaya nanti dia bisa tetap 01. Terus ada lagi graf semu, gelang pada simpul VI dinyatakan dengan nilai 1 pada posisi I di matriks. Oke, kita lihat contoh aja.
Oke, matriks ketetanggaan dari graf berikut. Nah, ini yang tadi nih. Jadi dia muter di 3. Berarti nanti kita ngebacanya baris sama kolom ya, ngebacanya. Biar sepakat aja dulu. Soalnya kalau kamu baca kolom sama baris, hasilnya beda. Tapi nggak salah gitu. Tapi sebetulnya sih nggak salah sebetulnya ya. Cuma di sini supaya kita bisa sama dan gampang ngoreksinya. Oke, di sini maksudnya adalah edge, dia itu sisinya. Nah, kita lihat di sini pakai 1, 2, titiknya cuma 3 ya. Jadi ini matriksnya 3 kali 3 jadinya. Oke, 1 terhubung dengan 2, ada 2 kali. Nih, E1 sama E2. 1 terhubung dengan 2. 1 sama 3 terhubung juga. Udah kan? Ini 0. Jadi dia matriksnya jadi bukan 01. Kalau ada yang kayak gini, ganda-ganda begini. Terus 2 sama 1. 2 sama 1 ada ya. 2 sama 2 nggak ada. 2 sama 3 ada. 3 sama 1 ada 1. 3 sama 2 ada 1 juga. 3 sama 3. Nah, 3 sama 3 ada di sini. Jadi yang melingkar dengan dirinya sendiri. Bolak-balik ya. Oke, kalau tadi grafnya tanpa arah. Kalau ini grafnya ada arahnya. Kalau ada arahnya, arahnya diperhitungkan. 1, 2, 3, 4. Ini jadinya matriks 4 kali 4 ya. Saya tulis 1, 2, 3, 4. Kita lihatnya dari baris dulu ya, jangan dari kolom, biar sama. Oke, 1 terhubung dengan 1 enggak. 1 enggak. 1 dengan 2, lihat. 1 dengan 2 berarti arahnya dia ke 2. Ada kan? 1 nih dengan 2 berarti 1. 1 dengan 3 sebenarnya garisnya ada edge-nya. Tapi ceritanya ini tadi cinta bertepuk sebelah tangan. 1 sama 3. Jadi satunya nggak suka sama 3. 3-nya doang yang merasa terhubung. Berarti ini enggak. 1 sama 4 nggak ada garisnya. Garisnya maksudnya garis langsung ya. 2 dengan 1 ada ya. Garis yang ini. 2 dengan 1. 2 dengan 2 nggak ada. 2 dengan 3. 2 dengan 3 ada nih. Wah, dia suka semua orang kayaknya. Kok 1. 2 dengan 4. 2 dengan 4. Ada ya. Nih. 3 dengan 1. Ada. 3 dengan 2. Oh, nggak ada. 3 dengan 2 nggak ada ya. 3 dengan 3 nggak ada. 3 dengan 4 nggak ada juga. 4 dengan 1 nggak ada. 4 dengan 2 ada ya. 4 dengan 3 ada. 4 dengan 4 nggak ada. Gitu. Dan seterusnya. Oke, sekarang kembali lagi ke nanti slide terkait matriks ini saya susulkan. Saya lupa ada di videonya yang di FVT ada nggak ya? Buku kerja di sini tadi. Maaf, ini ya. Pertanyaannya tadi yang nomor 7 ya? Oke, kita bawa dulu nomor 7-nya. Ke sini. Tadi ini siapa sih yang tanya ini? Saya, Bu. Yasir. Oh iya, Yasir. Oke, saya letakkan di sini. Gedein deh. Oke. Ini pertanyaan dari Yasir ya. Oke. Titiknya ada berapa nih, guys? 1. Vertex 2, 3. 1 ya di sini.
2, 3. Oh iya. Tapi ini dia ada beratnya. Dulu teh gimana ya kalau ada nilainya? Nilainya ya. Oke. Nah, ini kan dia ada nilai-nilainya. Kalau ada nilai-nilainya, sebetulnya matriksnya bukan lagi jadi matriks 01 gitu ya. Karena dia ada nilai itu. Ini tuh ada di pas kita ngomongin apa ya? Bukan vektor. Vektor apa ya? Karena dia ada beratnya, jadi nilainya gitu ya. Nanti di semester depan ada mata kuliah TRO, ini ada materi ini terkait ini. Mirip-mirip. Pengantar gitu. Oke, anggaplah seperti ini dulu matriksnya. Nah, kita isinya, kalau misalkan cuma ngomongin keterhubungan, tanpa kita tuliskan ini beratnya, tanpa kita tuliskan berat-beratnya gitu ya. Nah, ini berarti kalau kita nulisnya keterhubungan aja, ini kan beratnya dia nih. Kayak gini loh, kalau misalnya kamu ngerjain apa ya, manajemen proyek. Manajemen proyek. Jadi kalau bikin manajemen proyek, misalkan ini ada proses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk menuju ke proses 2, ini ada 50 hari misalkan perlu waktunya. Untuk menuju ke proses 3, dari 1 bisa 10 hari gitu, kayak gitu-gitu. Nah, kalau kita ngomonginnya matriks, nah si angka-angka ini kalau misalkan kita abaikan dulu, maka kita akan punya matriks 01 kayak tadi. Nah, tapi kalau mau ditulis dengan angkanya, oke. Berarti nanti kita akan punya, nah saya hapus. Matriks yang isinya itu bukan 01 jadinya gitu. Tadi kan bisa aja ya matriksnya itu tetangga itu isinya yang enggak 01 gitu. Bentar. Hapus dulu. Oke, sekarang kita tulis aja. 1 dengan 1 enggak ada. 1 dengan 2. 1 dengan 2. Ada ya? Ini tanda panahnya nih. Tuh. 1 dengan 2 ada. Nilainya 50. 1 dengan 3 ada. Nilainya 10. 1 dengan 4. 1, 4. Ini ya. Ini ada panah. Nilainya 40. 1 dengan 5. 1 dengan 5. Oh, ada juga dong ini nilainya. 45. 1 dengan 6. Enggak ada ya. 0. 2 dengan 1. Ini panjang banget nih hasilnya nanti. 2 dengan 1 enggak ada. 2 dengan 2 enggak ada. 2 dengan 3. 3. Ada ini ya. 15. 2 dengan 4. Enggak ada ya. 2 dengan 5 ada. 2 dengan 6 enggak ada. 3 dengan 1 ada. Nih 20. 3 dengan 2. 3 dengan 2. 3 dengan 2 enggak ada tuh. 3 dengan 3 enggak ada. 3 dengan 4 15. Yang ini ya. 3 dengan 4. 3 dengan 5. 3 dengan 5. 5 enggak ada garis langsung. 3 dengan 6 enggak ada juga. 4 dengan 1. 41. 41 enggak ada panahnya ya. Kita lihat 4 sama 1 emang terhubung, tapi dia terhubungnya 1 ke 4. 4 ke 1-nya enggak ada. 4 ke 2. 4 ke 2 ada.
4 kedua yang ini. 4 ketiga nggak ada ya, karena dia panahnya 3 ke 4. 4 ke 4 nggak ada. 4 ke 5. 4 ke 5. 4 ke 5. Nih ya, 35. 4 ke 6. 4 ke 6 nggak ada. 5 ke 1. 5 ke 1. Oh nggak ada ya. 5 ke 2. 2-nya mana sih? 5 ke 2 nggak ada. Adanya 2 ke 5 ya. 5 ke 3. 3. Nggak ada juga. 5 ke 4 ada nih. 30. 5 ke 5. 5 ke 5 nggak ada. 5 ke 6 nggak ada. Udah deket ya. Ah, deket ini kan cuma karena nulisnya aja ya. Oke, 6 ke 1 nggak ada. 6 ke 2 nggak ada garisnya. 6 ke 3. 6 ke 3 nggak ada garisnya. 6 ke 4 ada. Nih. 6 ke 5 nggak ada juga. 6 ke 6 nggak ada. Oke, tadi ini berapa? 2 ke 5. Oke. 1 ke 5. 1 ke 4. 1 ke 4 ada. Udah semua ya? Dah. Aduh, matriksnya ini dia. Nah, ini mah iseng-iseng berhadiah aja. Iseng-iseng berhadiah. Nah, saya kasih kurung, karena kalau matriks nggak dikasih kurung, nanti dia kabur. Oke. Saya sempat ada materi itu nggak ya? Coba. Ini ternyata PR saya ini ya. Matriks ketetanggaan. Udah deh. Kalau masalah determinan sama inverse gimana? Gampang ya itu mah ya. Cincai nggak sih? Dulu zaman saya mahasiswa tuh ada istilah ini. CTK, BGT, LOH, WKWK. Gampang ya? Oh iya. CTK, BGT, LOH, WKWK. Cetek banget loh. Wak 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 gitu. Nah, ini nggak penting. Oke. Gimana? Ada mau tanya lagi di seputar matriks atau kita mau lanjut bahas SPL sedikit atau udahan aja? Pilihannya ada 3. Kalau Bu. saya lanjut bahas SPDL. SPDL apa itu? SPL Devi, Bu. SPL. SPL Devi. Wow, kita nggak cuma ngomongin 2 variabel, guys. SPL, Bu. SPL aja. Oke. Yang ini yakin nih. Saya khawatir ada yang belum yakin. Ini. Kalau saya tanya matriks singular, apa coba? Ada yang tahu nggak? Sebelum saya masuk SPL. Matriks singular. Yang tidak sama dengan 0. Yang nol, Determinan Determinannya 0. Ah, betul. Determinannya, ingat ya. Jadi matriks itu istimewanya matriks segi adalah karena ada determinan. Jadi kalau dia itu matriksnya segi, maka kita bisa cari determinan. Kita bisa cari determinan. Nah, tentu aja walaupun dia itu segi, tidak semua punya determinan, gitu kan?
Ada, maksudnya tidak semua itu, sorry, semua punya determinan, tapi ada yang nilainya 0, ada yang nggak 0. Kenapa kok dibedain 0 sama nggak 0? Nah, kalau yang ternyata determinannya tidak 0, tadi namanya apa? Matriks Tak Tak singular. singular. singular apa tak singular? Tak sing- Tak singular. tak singular. Tak singular. Tak singular apa singular? Tak Tak singular. Singular. Oke, tak singular. Jangan kebalik lah. Oke, terus ada yang determinannya sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 disebutnya tadi matriks Singular. singular. Sip. Singular nih sebenarnya apa sih? Singular terdiri dari 2 kata. Sing dan ular. Jadi ular bernyanyi. Nah, jadi kalau ular udah nyanyi-nyanyi, maka dia determinannya sama dengan 0. Oke, akibatnya apa? Kalau ular nyanyi-nyanyi determinan 0, berarti yang ini tuh apa? Tidak punya apa? Inverse. Inverse. Ih, pada lihat video saya keren. Oke. Udah capek-capek ya bikin video, padahal saya bukan YouTuber. Masa nggak dilihat? Nah, baguslah kalau kalian lihat. Kalau yang matriks tak singular, berarti dia punya inverse. Apa bagusnya emang punya inverse ya? Berarti dia punya balikan. Kalau bilangan real, yang disebut bilangan real misalnya 2. 2 itu balikannya apa? Ada yang masih ingat? Balikan dari 2. Setengah. Seperdua. Iya, 1/2, setengah. Oke, 1/2 ya. Jadi dia yang awalnya 2/1 dibalik, namanya balikan. Jadi 1/2. Jadi kenapa 2 itu balikannya 1/2? Ya karena awalnya 2 itu adalah 2/1, cuma satunya gak dilihat. Nah, pas dibalik gitu ya. Dibalik jadi 1/2. Nah, ada lagi lawan. Lawan dari 2 berapa? Min 2. Min Negatif 2. Kalau dulu zaman saya sekolah tuh saya suka kebalik. Lawan itu setengah. Oh, salah kan? Setengah itu adalah balikan. Jadi sekarang sebenarnya gampang ingatnya. Kenapa 1/2 itu adalah balikan dari 2? Karena awalnya dia itu bukan 2 tapi 2/1. Begitu ditanya balikan, ya udah balik aja. 2/1 jadi 1/2 gitu ya. Kayak gitu. Nah, masalahnya kalau kita punya matriks, anggaplah matriks 2 kali 2. Coba dibalik. Gimana ini ngebaliknya? Baliknya gimana gitu ya? Mau diputar ke sini apa diputar ke sana apa gimana, kan ini bingung. Nah, jadi kita ada istilahnya inverse atau balikan. Tapi balikannya nggak kayak bilangan real. Kalau bilangan real ya kayaknya semua punya balikan ya, kecuali 0 ya. 0/1, 1/0 kan nggak bisa nih. Jadi dia nggak punya balikan. Tapi kalau yang lain kan punya. Nah, kalau di inverse balikannya namanya kalau di matriks balikannya namanya inverse. Tapi dia apa ya? Nggak semua gitu ya, cuma yang punya determinan aja. Oke, sampai sini hubungannya paham ya. Jadi matriks segi punya determinan, determinannya bisa 0, bisa nggak 0. Kalau nggak 0 termasuk negatif, akar-akaran segala macam. Nah, misalnya determinan dari A adalah akar 3. Boleh nggak? Ya boleh, kan akar 3 bilangan real. 1, sekian gitu kan. Jadi ini masih oke gitu ya. Punya inverse. Oke, sip. Yang ini saya delete aja. Kenapa barusan keputar-putar? Ya. Oke, berarti udah tahu yang inverse. Kalau cara nyarinya sih ya gampang aja lah ya. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau matriks yang begini, saya taruh di bawah. Kalau ada yang mau ke toilet, silakan ya. Oh, ini. Bener deh. Misalkan ini B, matriks B.
Oke, pertanyaannya determinan B berapa coba? Yang bisa jawab? Langsung. Gak usah dihitung. Langsung kelihatan loh ini. Nggak selalu loh soal matematik tuh dihitung gitu, nggak selalu. Kalau namanya selalu dihitung, bukan matematik nama mata kuliahnya. Namanya berhitung. Kelas 1, 2, 3 SD. Oke. Gimana? Eh, Nggak usah pakai aplikasi lah, kelamaan. Kamu Nol, buka Bu, ya? aplikasi. Nol. Oh, ya. Hah? No. Mau pakai aplikasi ya? Enggak, Bu. Oh, enggak ya. Kalau pakai aplikasi, buka aplikasi aja lama ya. Belum loading, nge-hang, segala macem. Kenapa coba 0? 36 kurang 36. Berapa? Kelipatan, Bu, ya? Kelipatan. Kelipatan. Nih. Iya. Baris 1 sama baris 3. Kan ada sifat ya. Kalau dia kelipatan, maka determinannya 0. Ini 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8. Yang tengahnya biarin aja. Kalau ada kelipatan, kamu pakai cara sorus, pakai apapun, ini pasti hasil jadi 0. Kalau lupa gimana, Bu? Ya udah, kalau lupa ya kamu hitung aja lah kalau kayak gitu. Ya. Tuh, terus maksudnya nggak selalu semuanya tuh kita perlu gadget tuh nggak selalu. Oke, sampai sini dulu deh. Sementara saya ingatnya itu yang nih ya, matriks inverse. Sifat-sifatnya tolong diingat-ingat ya. Oh iya, ngomong-ngomong bisa juga saya kasih soal yang begini nih. Mau saya kasih sekarang, saya kasih tahu sekarang atau nanti aja kejutan di ujian. Oke. Nih ya, misalkan nih. Yang kayak gini-gini nih. Nih. Misalkan di sini saya kasih inverse-nya gimana? Jangan sini deh, yang atas aja yang atas. Nah, ini yang rada gampang. Misalnya ini bukan diketahuinya bukan determinan A sama dengan 6, tapi determinan dari A inverse itu adalah 6. Gimana kalau kayak gitu? Bisa diselesaikan nggak? Bisa. Determinan A inverse sama dengan 6. Determinan A inverse sama dengan 6. Ini artinya determinan A berapa? 1/6. Betul. Udah pada jago ini mah. Bagus deh Alinnya ya. Bagus dong. Alin tuh nggak pernah jelek-jelek nilainya. Pernah nggak ya? Nggak deh. Kayaknya dalam sejarah belum. Sampai hancur banget tuh belum. Yang hancur mah yang nggak ngerjain tugas tuh jelas tuh hancur ya. Jadi temennya tolong please tolong kerjain tugasnya. Oke, udah kayaknya saya juga belum ada yang seru lagi. Nanti kalau ada yang saya ingat sesuatu. Nah, yang SPL ini kan deadline-nya kapan ya SPL tuh ya? Coba lihat Evitanya. Kok kamu nggak hafal sih? SPL. Ini deadline. Tanggal berapa nih? 21 Februari jam 9 pagi. Masih lama ya guys, 2 minggu lagi. Oke, mau lanjut mudahan. Kalau yang mau udahan silahkan. Yang mau lanjut boleh. Oke, saya lanjut dulu sedikit kali ya. Nah, jadi kenapa kita belajar lagi SPL ya karena emang masih relevan lah gitu ya. Untuk matematik itu kalau udah belajar matriks pasti belajar SPL gitu. Dan SPL-nya kita tuliskan dalam bentuk matriks supaya apa? Supaya lebih mudah kita mengoperasikannya gitu. Apa hubungannya sama jerapah? Gak ada hubungan apa-apa ya, senang aja saya. Dah. Nih. Jadi definisinya ini tadi. Kalau waktu sekolah dulu mungkin kalian belajar ini ya. Kok nggak bisa ditulis?
Oh, nggak bisa ditulis ya. Sayang banget. Ya udah deh. Jadi definisinya kalau dulu mungkin belajar apa? SPL, DV gitu ya. Sama SPL apa? TV ya. Sistem persamaan linear 2 variabel sama 3 variabel gitu. Ya sebetulnya kalau sekarang nggak kita batasi 2 atau 3, tapi memang kenapa dulu belajarnya 2 sama 3? Karena itu gampang dihitung gitu. Kalau dihitung pakai substitusi ya jadinya gampang. Tapi kalau sekarang kita nggak batasi 2 lah ya, bisa berapa n variabel gitu. Nah, di sini kenapa namanya sistem? Kenapa namanya sistem? Karena dia tuh saling terkait. Jadi kalau kalian belajar misalnya sistem informasi itu ada 5 elemennya gitu ya. Ada brainware, hardware, software, netware, satu lagi apa ya? Atau satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 5 ya. Nanti tanya ke dosennya. Nah, kalau sistem persamaan linier artinya kamu punya persamaan. Persamaan tuh cirinya ada sama dengannya ya. Terus dia itu linier. Artinya ini ordonya atau pangkatnya ini pangkat 1. Pangkat 1 tuh linier. Jadi kamu punya persamaan sama dengan yang pangkatnya 1 dari variabelnya. Tapi ada banyak persamaan liniерnya yang saling terkait namanya jadi sistem. Nah, ketika saya punya X tambah Y sama dengan 5. X min Y sama dengan 2. Kalau dia itu SPL, artinya X yang di atas sama X yang di bawah, ini nilainya harus sama, sama-sama X. Sama-sama X. Sama-sama suatu bilangan, pokoknya sama lah gitu ya. Karena dia sama X gitu. Tapi kalau yang di atas X, yang di bawahnya X titik, ini udah beda lagi ceritanya. X titik ya bukan X. Ya. Tapi kalau di atas X, di bawah X ya ini pasti sama nilainya. Misalkan ketemu nanti X-nya, kalau dulu gimana sih ngerjain ini? Kamu apain? Eliminasi, solusi gitu ya. Nah, oke, saya tambah misalkan kamu akan dapat X sama X, 2X, terus dulu itu gimana? Y dikurangi Y, 0 ya, 5 tambah. Aduh, angkanya nggak enak. Jadi X-nya adalah 7/2. Nah, ketika dapat X 7/2, X yang di persamaan 1 sama X yang di persamaan 2, ini sama-sama nilainya 7/2. Sehingga makanya waktu itu kamu diajarinnya, oke, substitusi boleh ke atas, boleh juga ke bawah, terserah gitu kan. Karena artinya apa? Artinya X di atas sama X di bawah itu nilai sama. Y di atas sama dengan Y di bawah, karena sama-sama hurufnya aja sama-sama Y. Kecuali yang di atas Y, yang di bawah Y topi misalnya. Y topi. Y topi itu begini misalnya. Ya beda, satunya Y, satunya Y topi gitu. Jadi ini jadi 3 variabel kalau kayak gini. Ya. Tuh. Kalau begini doang berarti jadi 2. Nah, terus kalau begini manakah yang merupakan persamaan linier? Yang pertama persamaan linier bukan? Tes. Yang Nomor 1 persamaan linier bukan? iya, Bu. Oke. Ya. Nomor 2 linier atau enggak, kamu lihat dari variabelnya. Bukan ya, karena ini variabelnya ada kuadrat. Jadi ini bukan. Nomor 3. Halo? Bukan, Bu. Bukan, karena ini X kali Y. Ini jadi kuadrat kan? X kali Y. Bukan. Nomor 4. Ingat, pangkatnya pangkat 1. Bukan, Bu. Bukan, karena yang ini pangkat berapa? X pangkat min 1. Min 1, jadi ini bukan. Yang bawah, nomor 5. Iya. Ya. Nomor 6. Iya. Ya. Nomor 7. Bukan. Bukan. Menjawab Fuad doang. Oke. Ntar. Jangan sampai ini di save.
Oke, yang bawah. Ini tadi udah saya jelasin. Ini apa? Definisi lanjutan ini. Tuh, kan ini jadi ada. Terus ini saya hapus dulu nih kemarin. Oke, contohnya. Nah, SPL itu bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian matriks atau ada yang bilang juga catatan ya. Atau ada yang bilang perkalian matriks. Perkalian matriks itu gini. Jadi SPL itu AX sama dengan B. Nah, X-nya ini X besar. Perkalian ini konstantanya. Ini variabel. Yang ini hasil. Nah, si A, si X, sama si B ini semuanya adalah matriks gitu ya. Matriks A, matriks X, matriks B, matriks konstanta, matriks variabel, matriks hasil. Sehingga kalau kita punya SPL 3 variabel seperti ini, X, Y, Z, nah bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian matriks. Tadi AX sama dengan B. Nah, seperti apa perkalian matriksnya? Pertama kita tulis A dulu, yang isinya konstanta-konstanta. 1, min 1, 2, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Salah. Ini apa? X-nya 0 ya? Nggak ada, persamaan 3. Min 2, min 3. Oke. Kemudian ini tadi A, yang X sekarang, tadi matriks variabel. Variabelnya apa aja? X, Y, Z. Kemudian hasilnya 6, min 3, min 4. Nah, begitu. Jadi, apa ini? Jadi apa? Ini matriks A, ini matriks X, ini matriks B gitu ya. Tuh. Nah, bentuk ini bisa juga kita sederhanakan menjadi matriks gandeng namanya. Jadi AX sama dengan B ini bisa kita gandeng menjadi seperti ini. Matriks gandeng atau matriks apa namanya? Saya dulu bacanya ini A gandeng B. Jadi matriks gandeng yang digabung. Penulisannya antara matriks A sama B. Jadi nanti seperti bentuknya begini. 1 min 1, 2, 2, 3 min 1, 0 min 2 min 3, terus ada lagi di sini 6 min 3 min 4. Nah, ini matriks A-nya di sini digandeng dengan matriks B gitu ya. Matriks gandeng. Oke, terus ini udah. Oke. Petir gede banget. Oke, di sana hujan? Cerah? Hujan, Bu. Mendung, Bu. Cerah, Bu. Hujan, Bu. Hujan, Bu. petir, Bu. Iya nih hujan petir ya, sama. Nah, sekarang ada yang disebut dengan SPL homogen. SPL homogen, mana sih? SPL homogen itu kalau matriks B-nya ini isinya 0 semua. Ini 0, 0, 0. Nah, ini disebut dengan SPL homogen. Kalau yang enggak 0 semua, ada satu aja komponen di B yang tidak 0, disebutnya SPL tak homogen. Ya. Disebutnya tak homogen. Ada penggaris. Oke. Seru juga nih ya. Ini kok belum pada dihapus. Oke. Nah, sekarang yang penting dari SPL itu konsisten sama konsistensi ya. Kalau di matriks tadi kita bisa cari macam-macam ya. Ada determinan, ada inverse, ada
Udah ya, ngomongnya cuma determinan sama inverse. Kalau di SPL, yang akan kita bicarakan itu adalah masalah konsisten dan tidak konsisten. Apa itu konsisten? Konsisten di SPL artinya ketika SPL itu punya solusi. Jadi ketika kita bilang SPL tidak konsisten, maka SPL tidak punya solusi. Oke, saya kira mungkin ini istilah baru. Nggak tahu, di sekolah kayaknya sih nggak belajar. Dulu sih saya nggak belajar. Mungkin kalian belajar atau enggak. Jadi, bisa jadi kamu punya SPL, ya, permasalahan gitu, dalam bentuk SPL, tapi ternyata dia tidak konsisten. Kalau artinya dia tidak punya solusi, berarti tidak ada nilai X, nilai Y, nilai Z, atau nilai apapun yang memenuhi SPL itu. Jadi nggak bisa sama gitu. Misalkan di persamaan 1 nilai X-nya 2, di persamaan 2 dapat nilai X-nya misalnya bisa 3. Nah, berarti itu tidak konsisten. Karena harusnya X di persamaan manapun itu nilainya harus sama gitu ya kan. Nah, sehingga ada yang disebut tadi konsisten dan tidak konsisten. Kemudian syaratnya seperti apa? Dikatakan konsisten jika dan hanya jika pangkat dari matriks A sama dengan pangkat dari matriks yang diperbesar. Oh, matriks gandeng itu adalah matriks diperbesar tadi. Jadi pangkat dari matriks A ini harus sama dengan pangkat dari matriks A gandeng B. Kalau saya balik lagi ke sini, nah pangkat dari A harus sama dengan pangkat dari segini. Kalau si A-nya 3 kali 3, nah A gandeng B itu ordonya jadi 3 kali 4. Karena digabung sama si B. Oke, selanjutnya syaratnya begini. Kalau dia pangkatnya sama dengan N, maka SPL punya penyelesaian tunggal. Kalau kurang dari N itu adalah apa ini? Ordo ya. Nih, lihat N. Nah, si A-nya nggak harus segi, boleh nggak segi. Jadi bisa M kali N. Maka SPL punya banyak penyelesaian. Nah, punya banyak penyelesaian itu berarti solusinya nggak tunggal. Kalau yang tadi ini, X tambah Y sama dengan 5, X min Y sama dengan 2. Ini dia punya solusi tunggal. Artinya, pasangan X sama Y-nya, pasangan X sama Y, ini cuman ada 7/2 sama, oh, Y-nya belum dihitung. Y-nya berapa ini? 7/2 min Y sama dengan 2. Y-nya kesini, 2 kesini, 3/2 ya. Dah. Maka tidak ada nilai lain yang memenuhi X sama Y selain 7/2 dan 3/2. Ini namanya solusi tunggal. Nah, kalau solusi yang banyak, ini berarti pasangan X sama Y-nya bisa macam-macam, gak cuma satu gitu. Gak cuma satu, bisa macam-macam. Tapi dia sepasang. Jadi misalnya ada pasangan XY yang pertama, terus ada pasangan XY yang kedua, pasangan XY yang ketiga gitu jadinya. Gak cuma satu. Oke, kita semoga bisa lihat contohnya. Nah, kita lihat dulu di sini. Oke, sebelumnya di matriks, kalian udah paham belum istilahnya pangkat tadi? Gimana cara nyari pangkat? Rank. Ya, gimana? Saya belum, Bu. Belum paham, Bu. Belum paham. Oke. Nah, tadi katanya nggak ada yang tanyain lagi. Oke, ini saya pisahin nanti papan tulisnya. Tanggal berapa ini? 8. Ini tadi ya, ini. Oke, oh bisa di-invite. Untitled. Ya, bolehlah bahasa Inggris. Ya, oke. Sekarang SPL. Oke. Oke, saya jelaskan dulu pangkat ya. Kayaknya ada ini di slide nomor berapa ini ya?
pangkat atau rank, ya ranking gitu ya, dari suatu matriks. Nah, pangkat atau rank sederhananya dia itu adalah ordo. Ordo terbesar, misalkan pangkat dari matriks A, ordo terbesar anak matriks A yang determinannya tidak 0. Kata kuncinya jadi kalau kita lihat ordo terbesar anak matriks determinan tidak 0 gitu. Jadi dia ordo terbesar anak matriks. Kita lihat contohnya. Misalkan saya punya matriks A 2 1 3 5 4 0 deh. Matriks A ordonya di sini 2 kali 3. Berapakah pangkat dari A? Pangkat dari A notasinya PA. Atau mungkin di buku yang lain ada yang nulis RA gitu ya, kalau rank dari A. Berapa PA ini bukan putus asa ya, maksudnya PA pangkat dari A. Gitu. Berapakah pangkatnya? Nah, cari aja ordo terbesar dari anak matriks A. Sekarang ini matriks A, ya kan? Anak matriksnya yang terbesar bisa berapa? Kalau ordonya 2 kali 3, maka anak matriks terbesarnya nggak mungkin 3 kali 3 kan. Kalau 3 kali 3 nanti kamu nambahin yang baru, nggak boleh. Berarti anak matriks terbesar dari 2 kali 3 adalah 2 kali 2. Mana aja anak matriks A yang bisa jadi 2 kali 2? Oh banyak. Anak matriks itu gimana cara dapatnya? Kita bisa ngapus baris atau ngapus kolom gitu kan. Atau ngapus semuanya sesuai dengan ordo yang diinginkan. Berarti anak matriks dari A, kalau matriks A-nya seperti ini ya. Ini bisa, misalkan saya hapus kolom 3. Berarti saya akan dapat 5 1 5 salah. 2 1 5 4. Betul nggak? Betul, Bu. Oke. Sekarang kalau saya hapus kolom 2. Berarti saya akan dapat 2 5 3 0, ya kan? Sekarang kalau saya hapus kolom 1, berarti saya bisa dapat 1 3 4 0. Gini kan? Ada lagi nggak anak matriks lain yang ukurannya 2 kali 2? Kenapa kita pilihnya tadi 2 kali 2? Karena ini adalah anak matriks yang terbesar ordonya, gitu ya. Jadi kalau 1 kali 2 anak matriks dari A bukan? Iya, anak matriks. Ordo terbesar anak matriks segi dari A. Jadi segi ya. Jadi jangan pilih anak matriks yang ordonya 1 kali 2 karena dia bukan matriks segi. Ya percuma nggak ada determinannya gitu maksud saya. Nah, sekarang anak matriks A yang ukurannya 2 kali 3 ternyata cuma ada 3. Nggak ada lagi kan yang lainnya. Nah, sekarang tinggal kita lihat aja. Salah satunya kita hitung. Jadi sebetulnya kita nggak harus cari semua anak matriks. Cari satu, hitung determinannya. Kalau ternyata dia tidak 0, maka pangkatnya adalah ordo matriks yang tadi. Capek juga ngomongnya. Oke, sekarang lihat yang pertama. Ini determinannya berapa? 3, Bu. 8 kurang 5, 3. Tidak 0 kan? Iya. Nah, kalau tidak 0, tinggal kita lihat ini ordonya berapa. Oh, ordonya 2 kali 2. Berarti pangkat dari A adalah 2. Paham maksud saya? Paham, Bu. Coba satu lagi deh. Tadi siapa? Ajeng ya. Oke, coba. Misalkan saya punya matriks B. Matriks B yang agak gede deh. 1, 2, 5. 3, 6. Oh. Min 1. Min 2. 4. Oke, gini ya. B udah matriks segini. Oke, B ukurannya 3 kali 3. Berarti kalau saya mau nyari anak matriks yang ordonya terbesar berapa?
2 kali 2. 3 kali Jangan 3 jangan dulu 2 kali 2, 3 kali 3 masih bisa kan? bisa. Bisa. Jadi terbesarnya ini. Loh kok kan anak matriks? Nah, anak matriks itu bisa dia sendiri. Jadi dia sendiri bisa dijadikan anak dari dirinya. Kalau segi. Karena kita nyarinya di sini yang segi ya. Kalau yang tadi matriks A 2 kali 3, karena dia bukan matriks segi, jadi kita nggak bisa pakai dia buat jadi si pangkat, buat nyari pangkat. Nah, kalau yang ini bisa. Oke. Karena 3 kali 3 berarti matriksnya B sendiri, kita hitung aja. Determinan B berapa ini? Nol bukan, Bu? Iya, kenapa 0? Karena yang kolom pertama sama kedua kelipatan, Bu. Kolom kedua tuh kelipatan Oke. dari kolom pertama. Ya, kolom pertama bisa dibilang kelipatan dari kolom kedua. Kalau dikaliin setengah, kolom kedua bisa dikatakan kelipatan dari kolom pertama. Kalau dikaliin 2 gitu ya. Jadi determinan B-nya 0. Nah, ternyata pada saat kita nyari anak matriks ordonya 3 kali 3, determinannya 0 nih, guys. Berarti gimana, guys? Gak bisa yang 3 kali 3. Diperkecil. Berapa? 2 kali 2 kali 2. gitu. Oke, sekarang kalau kita mau cari 2 kali 2, ini bisa banyak banget hasilnya. Jadi kalau misalnya ya, saya daftarin 2 kali 2 nih. Saya coret ini, coret itu. Dapat kan 2 kali 2 ya? Iya, Bu. Saya coret ini, saya coret ini. Dapat. Saya coret ini, dapat. Saya coret ini, dapat. Coret ini, dapat. Coret ini, dapat. Saya coret ini dan ini, dapat. Coret ini, dapat. Coret ini, dapat. Banyak ya? Jadi kalau saya daftarin, ini bisa banyak banget. Jadi sebenarnya nggak usah kamu cari semua. Kalau yang tadi kan untuk memperlihatkan aja. Pilih aja misalkan saya ambil yang ini. Tapi pastikan determinannya tidak 0. Berapa determinannya? 6 dikurangi. Kalau pas kamu nyari, terus kamu cari determinannya. 6 dikurangi 6. Hasilnya 0 ya? Berarti salah. Jangan ngambil yang ini matriksnya. Terus yang mana? Misalkan cari yang ini. Kalau cari yang 0, jangan langsung turun jadi 1 kali 1 ya, ordonya. Cari dulu yang masih 2 kali 2, tapi yang lain yang tidak 0. Ini, berarti ini 6, 0, min 2, 4. Kamu tuh tinggal cukup cari 1 aja yang dia tuh nggak 0 determinannya. Ini 24 dikurangi 0, 24 ya. Tidak 0 Iya, kan? Bu. Nah, ini ordonya berapa? 2 kali 2. Berarti kesimpulannya dari sini pangkat si B itu adalah berapa? Tes. 2, Bu. 2, Bu. Betul, sip. Nah, sekarang gimana Bu kalau matriksnya lebih gede? Ya sebenarnya sih gampang. Kalau nggak salah di Metway ada tuh cara nyari pangkat, ya kan? Tapi ya pertanyaan saya nggak ke situ juga. Dasarnya kira-kira gini ya. Ini sih nggak lama sebenarnya. Mau paling gede juga kan tadi saya bilang. Paling gede soal yang saya kasih itu paling ya ordonya 4. Banyaknya sih 3, 2 gitu ya. Supaya apa? Supaya kamu nggak usah ngabisin waktu buka-buka aplikasi lain buat ngitung. Karena dengan sekali lihat itu udah langsung ketahuan gitu ya. Oke. Oh iya, kalian udah belajar Python kan ya? Di Algor ya? Iya, Bu. Nah, nilainya bagus nggak Algor ya? Bagus nggak? Dapat B, BC. B kali, Bu. BC. Bagus. Nah, kalau udah bisa Python, nanti kita alinnya pakai Python. Tapi nanti pertemuan nanti aja.
Supaya kamu nggak bosan. Alin pakai Python. Nanti. Saya belum jadi itunya. Buku petunjuknya. Ya, nanti dulu. Tapi nggak usah install apa-apa kok. Kita pakai Google aja. Cuma nanti jadinya kalian harus pakai internet sih. Nanti ada deh pilihan yang. Cuman kalau mau offline, otomatis kalian harus install sesuatu. Tapi kalau mau kerjain online, gak usah install apa-apa. Ngerjain dari handphone juga bisa. Pakai Google Collaboration. Tahu? Nanti aja lah itu Pak ya. Kita ini dulu. Makanya saya mau beresin ini sesegera mungkin supaya kita bisa belajar Python-nya gitu. Oke, ini udah, pangkat udah. Nah, kalau misalkan balik slide-nya mana? Ya. Oke, sekarang kita perlu memeriksa apakah SPL berikut konsisten atau tidak konsisten. Tadi, kalau konsisten berarti pangkat, apa tadi? Pangkat A sama dengan N, pangkat A kurang dari N, tapi sebelumnya pangkat A harus sama dengan pangkat A gandeng B. Saya print screen dulu. Oh, masih luas nih papannya. Soalnya di sini deh. Oke, nah di sini kita rangkum dulu apa yang tadi udah kita pelajari di SPL. Biasanya kalau nggak dirangkum suka kemana-mana ya. Oke, rangkumannya dikit. Jadi SPL tadi bisa kita tulis dalam bentuk perkalian matriks ya. Apa? AX sama dengan B. Kenapa sih selalu dimulai dari A sama X? Ya biar gampang aja ngingetnya. Gak ada alasan khusus sih. Ya, A-nya itu apa tadi? Konstanta. X-nya itu variabel, B-nya itu matriks hasil. Betul ya. Sampai sini udah nih. Oke, ini saya kotakin. Aduh, kotaknya nggak lurus, nggak apa-apa ya. Nah, tadi udah disebutkan bahwa ada SPL yang homogen. Betul? Homogen. Ini ketika matriks B itu isinya, saya pakai bahasa biasa ya, isinya 0 semua. Isinya 0 semua. Kalau matriks B isinya 0 semua. Nah, terus ada matriks yang namanya, kok matriks? SPL otomatis lawannya homogen adalah tak homogen. Jadi kalau di matematik itu apa tadi? Singular, tak singular, homogen, tak homogen. Nah, nanti ada satu lagi. Pokoknya kalau di bahasa Inggris kan singular lawannya plural gitu. Kalau di matematik mah singular lawannya tak singular. Lawannya bisa, tak bisa gitu ya. Oke, B isinya 0 semua. Kalau di sini kalau tak homogen berarti ada elemen ya. Elemen apa nyebutnya? Ada anggota atau elemen B yang tidak 0. Ya terserah mau 1 mau 2, pokoknya ada yang tidak 0 gitu. Nah, tadi kita belajar ini. Terus kita belajar apa lagi? Ternyata SPL yang tak homogen ya. Ini bisa konsisten, bisa juga tidak konsisten. Bisa konsisten, bisa tidak
konsisten. Nah, yang konsisten ini terjadi pada saat pangkat A sama dengan pangkat A gandeng B yang tadi udah kita lihat di slide, ya kan? Jadi kalau dirangkum tadi kita belajar ini. Otomatis kebalikannya yang tidak konsisten, ini berarti apa? Pangkat A pasti tidak sama dengan pangkat A gandeng B. Nah, ya kan? Oke. Bentar. Saya pindah dulu ke sini. Nah. Yang konsisten, kalau tadi kalian perhatikan, itu ternyata ada yang konsisten tunggal, sama ada yang konsisten banyak, ya nggak? Ada yang tunggal, ada yang banyak. Kapan dia tunggal? Pada saat pangkat A sama dengan N. N di sini adalah ordo. Sorry, biar lebih gampang, N itu ordo tapi bagian kolom. Ya kan? Kalau M itu baris kan? M kali N baris kali kolom kalau di matriks, gitu aja biar gampang. Nah, kalau yang ini yang banyak pada saat pangkat A-nya kurang dari N. Sama N-nya kolom atau ordo. Ordo dari si kolom gitu ya. Ordo matriks A yang bagian kolomnya N. Jadi tadi kita belajar sampai sini ya. Paham ya? Halo? Paham, Bu. Paham. Paham, Ini Bu. udah oke, udah saya rangkum. Sekarang contohnya. Ibu maaf, Bu. Ya. Sebelumnya mau mengingatkan bahwa ini jam kuliah Alin sampai jam 10.40, Bu. Udah habis ya? Sorry. Iya, Ya Bu. udah. Kalau gitu kita stop dulu ya terpaksa ya. Nanti lagi aja. Ini udah ada sih contoh ini di kuliah. Oke, mungkin udah gitu dulu. Mohon maaf sudah mengambil waktu mata kuliah yang lain. Gak apa-apa, diingetin aja sayanya. Soalnya kadang suka terlalu semangat juga. Oke, kalau gitu saya akhiri recordingnya